Shalom jemaat Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa dalam segmen kita kali ini Bible Study, dan saat ini kita akan membahas dengan satu kitab yang kedua dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Markus. Nah, ada 3 hal yang perlu kita lihat di awal untuk memahami tentang kitab Markus. Yang pertama, Injil Markus adalah Injil yang kedua di dalam kitab Perjanjian Baru atau Alkitab Kristen. Yang kedua, kitab Markus ditulis paling awal dari 4 Injil. Kalau kita lihat dalam konteks kitab Matius sekitar tahun 60, maka Markus sekitar tahun 55, dan kitab Lukas sekitar tahun 63, bahkan kitab Yohanes ditulis sekitar tahun 80 sampai dengan 93 Masehi. Nah, Injil Markus digolongkan ke dalam kitab sinoptik atau Injil sinoptik, di mana punya cara pandang yang sama untuk melihat tentang kisah kehidupan Yesus, pelayanan Yesus, bahkan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Waktu penulisan seperti yang kita sudah bahas sekitar tahun 55 sampai dengan tahun 56 menggambarkan bahwa kitab Markus merupakan Injil pertama sebelum kitab Matius. Tetapi penekanannya adalah bukan pada tahunnya, tetapi selektif atau kisah-kisah yang diajarkan di dalam Injil, di mana dimulai dari kitab Markus. Nah, tujuan dari Injil Markus adalah yang pertama memberitakan tentang kabar baik, yaitu penebusan Tuhan Yesus. Bahkan pemberitaan ini bukan kepada hanya orang yang percaya, orang Yahudi dalam konteks pada waktu itu, tetapi juga bagi orang-orang non-Yahudi, di mana Yesus memberikan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai seorang hamba yang datang untuk melayani orang percaya. Yang menjadi kedua adalah tujuan Injil Markus yang kedua adalah Injil ini memang ditulis kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang Romawi. Sehingga salah satu pendekatan yang dipakai oleh Markus di dalam pemberitaan Injil, dia memakai konsep orang Romawi pada waktu itu, menggambarkan bahwa Yesus bukan hanya orang yang berpikir seperti orang Yunani, tetapi Yesus adalah orang yang bekerja sama seperti orang Romawi, pekerja keras. Sehingga dalam bagian ini digambarkan Yesus adalah orang hebat sebagai orang yang atau manusia yang melakukan segala sesuatu melalui satu tindakan yang bekerja keras. Nah, tema Injil Matius, Markus dalam hal ini adalah Yesus adalah hamba yang menderita di dalam kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Apa yang menjadi latar belakang atau apa yang menjadi harapan dari Markus ketika dia menulis Injil ini? Yang pertama, Markus menulis Injil ini terutama untuk orang-orang Yunani atau Greka pada waktu itu, dan bangsa-bangsa lain yang berbicara bahasa Yunani di Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Tujuan yang kedua adalah latar belakang untuk memahami bahwa Markus memakai istilah tentang anak Allah. Berbeda dengan konsep Allah yang dipakai oleh Matius, mengistilahkan Yesus sebagai anak Daud, atau dalam Lukas menggunakan istilah anak manusia. Bahkan dalam kitab Yohanes sebagai Injil memakai istilah firman atau bahkan Allah. Ada satu keunikan yang kita lihat di dalam kitab Markus ketika membicarakan tentang Yesus. Dia menggunakan istilah anak Allah. Anak Allah yang dipakai oleh Markus ini menggambarkan bukan hanya secara dogmatis atau secara teoritis, tetapi Markus ingin memperkenalkan kepada pendengarnya dalam sisi praktis bahwa Yesus datang kepada semua orang, memperkenalkan tentang kuasa. Yesus berkuasa atas sakit penyakit, Yesus berkuasa atas alam semesta, dan konsep anak Allah dalam hal ini untuk menggambarkan bahwa kuasa Tuhan, kuasa Allah itu dekat dengan semua orang, baik dalam semua kalangan yang ada pada waktu itu. Dalam bagian ini juga kita akan melihat beberapa ayat-ayat yang mendukung atau menjadi ciri khas dari kitab Markus. Ada sekian banyak ayat, tetapi saya memiliki 3 ayat yang menjadi pendukung untuk pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah di dalam kitab Markus pasal 1 ayat yang ke-17. Yang tertulis, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan aku akan kujadikan penjala manusia." Ini merupakan salah satu konsep pemahaman dari berbagai macam Injil, baik itu Matius, Markus, dan Lukas dalam pandangan Injil Sinoptik. Kenapa Markus 1 ayat 17 merupakan salah satu pembahasan yang menarik di dalam bagian ini? Karena tentu di dalam konteks yang Yesus sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu adalah mengandung 3 makna. Yang pertama adalah untuk bertobat,
untuk percaya dan untuk mengikut Dia. Dipanggil untuk bertobat. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini merupakan satu panggilan untuk bertobat. Pertobatan adalah satu keadaan di mana seseorang berdosa menyesal karena dosanya. Bukan karena potensi, tetapi satu panggilan untuk mereka menyadari pada waktu itu, termasuk murid-murid, bahwa dosa itu sangat serius. Sehingga mereka dipanggil bukan hanya untuk mengikuti dalam konteks pelayanan, tetapi mereka juga dipanggil untuk bertobat terlebih dahulu. Mereka menyesali dosa-dosanya, mengakui dosa-dosanya, bahkan mereka tahu bahwa dosa-dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, pertobatan atau istilah yang seperti saat ini yang kita sudah pahami atau kita kenal pada umumnya adalah metanoia. Metanoia berarti satu perubahan hati. Metanoia berarti satu perubahan pikiran. Metanoia berarti satu perubahan sikap, perubahan pandangan. Berputar balik dari dosa kepada Allah dan mengabdi kepada Allah. Sungguh Markus 1 ayat 17 menggambarkan betapa pentingnya ketika Yesus memanggil seseorang. Ada satu perubahan hidup. Bukan kepada potensi, bukan satu keinginan, bukan satu motivasi. Tetapi Yesus membawa mereka kepada satu perubahan cara hidup yang dimulai dari pertobatan. Markus 1 ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah." Mengandung arti bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk bertobat, tetapi kita juga dipanggil untuk percaya. Dipanggil untuk percaya dalam hal ini adalah kita mendapat bagian di dalam karya keselamatan. Di dalam Roma pasal 10 ayat ke-9 tertulis, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Ayat yang ke-10 tertulis, "Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Ini merupakan salah satu perspektif yang berbeda dengan para murid pada waktu itu. Panggilan itu bukan hanya sekedar untuk melayani Tuhan, tapi panggilan dalam konteks ini adalah supaya mereka menyadari panggilan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan melibatkan unsur keselamatan di dalamnya. Bahwa orang yang dipanggil, orang yang percaya melibatkan unsur keselamatan bersama-sama dengan Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah." Ini juga mengandung arti untuk kita mengikut Dia. Bukan hanya bertobat, bukan hanya percaya, tetapi mengikuti Dia. Mengikuti Yesus berarti mengutamakan Dia. Dan penekanannya adalah mau belajar kepada Yesus. Belajar dari apa yang Yesus ajarkan, belajar tentang kehidupan Yesus, belajar tentang pelayanan dan pemberitaan. Dengan demikian, kita bisa menjadi orang-orang yang serupa dengan Tuhan Yesus. Ini merupakan satu makna-makna yang penting yang ditulis oleh Markus, yang saya kutip tadi dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-17. Dipanggil untuk bertobat, dipanggil untuk percaya, dan dipanggil untuk mengikut Dia. Atau dipanggil untuk belajar kepada Yesus. Nah, bagian yang kedua, kalau kita pelajari beberapa teks yang kita sudah lihat di dalam bagian ini, di dalam Markus pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini juga merupakan salah satu penekanan yang sangat penting, keunikan yang ada di dalam kitab Markus. Markus 10 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Tertulis, ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Markus ingin memperkenalkan tentang satu kemurnian daripada Injil. Memakai konsep tentang seorang anak. Apa yang menjadi salah satu ciri khas dari anak, sehingga Yesus sungguh-sungguh memperhatikan. Bahkan kita bisa belajar kepada anak-anak. Yang pertama adalah, dalam konteks ini, rasa percaya sepenuhnya adalah ketika anak-anak adalah tanpa syarat dan tanpa berpikir panjang. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, terkadang dalam pemikiran kita adalah, apakah kita
menggunakan rasio, perhitungan kita, pertimbangan kita untuk melayani Tuhan. Sehingga dipakai dengan satu konteks anak-anak dengan satu kerinduan yang tanpa syarat, bahkan tanpa berpikir panjang untuk satu keputusan yang diambil. Kenapa kita harus belajar kepada anak-anak? Yang kedua adalah kepercayaan mereka terbuka secara spontan. Hati yang berani untuk bertanya apa adanya. Di dalam Injil ada keterbukaan. Ketika Yesus menyampaikan Injil dan ketika murid-murid mendengarkan, itu perlu keterbukaan sama seperti anak kecil. Keterbukaan mereka adalah satu kemurnian untuk mereka perlu tahu sehingga mereka bisa bertanya tentang apa yang mereka akan kerjakan. Yang ketiga adalah Markus 10 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Memberikan suatu konsep bahwa menyambut seorang anak-anak berarti menyambut suatu janji. Injil yang Yesus sampaikan kepada para murid pada waktu itu bukannya sekedar satu ungkapan, tetapi di dalamnya mengandung suatu unsur janji. Sehingga murid pada waktu itu adalah memiliki satu hati seperti anak-anak yang ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus mendengarkan Injil sebagai satu janji yang akan digenapi di dalam kehidupan mereka. Pembebasan, kesembuhan, kuasa, kedamaian, keadilan. Itulah Injil yang sesungguhnya sebagai satu bentuk janji yang Yesus sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu. Atau sebagai dalam konteks ini memposisikan sebagai seorang anak. Mengapa kita harus belajar Injil dalam konteks Markus yang disampaikan untuk kita bisa belajar kepada anak-anak? Yesus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak karena dia menginginkan pengikutnya untuk memberi perhatian kepada mereka yang tidak berdaya. Sungguh Yesus punya perspektif yang berbeda. Kenapa kita harus melihat kepada anak-anak dalam pemberitaan Injil? Yaitu untuk menaruh rasa belas kasihan bagi orang yang tidak berdaya. Sehingga dengan konteks-konteks seperti ini ketika kita belajar tentang Injil, bahwa betapa Injil itu sangat dekat dengan kita. Injil itu mengubah kehidupan kita setiap hari. Tetapi Injil juga itu menyadarkan kita bahwa pentingnya tentang keterbukaan diri kita di dalam Injil dan menerima tentang pemberitaan Injil itu yang menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir, apa yang kita perlu pelajari di dalam beberapa teks di dalam kitab Markus. Markus 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini merupakan salah satu teks atau firman Tuhan yang sering kita pakai. Tetapi apa yang menjadi keunikan dari teks ini? Apa yang dituliskan oleh Markus kepada pembacanya, tetapi juga bagi kita semua. Markus 16 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Tertulis, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Apa makna di balik teks ini dan apa sih yang perlu disampaikan oleh Markus dalam konteks kehidupan kita? Memang teks ini berbicara tentang suatu kuasa, otoritas. Tetapi yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah ini berbicara tentang satu iman yang aktif. Tanda-tanda itu berbicara tentang satu iman yang aktif, yang nyata, yang perlu kita lakukan. Yang kedua, berbicara tentang membedakan orang percaya dan orang yang belum percaya. Dengan istilah yang dipakai di sini adalah semea atau semeion. Bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan ada otoritas di dalam dirinya. Apa otoritas di dalam diri seseorang yang mengikut Yesus? Salah satu faktor adalah berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan secara politis atau militer, kekuatan, kemampuan secara militer. Tapi dalam konteks kerajaan, tanda-tanda menuju kepada kerajaan Allah, berbicara tentang pemberitaan Injil itu sendiri dengan kuasa. Pemberitaan Injil itu sendiri yang mampu mengubahkan orang. Yang pertama adalah pemberitaan Injil itu disertai dengan tanda-tanda adalah menginsafkan seseorang akan dosanya. Pemberitaan Injil melalui tanda-tanda orang percaya adalah untuk menyampaikan tentang kebenaran, tetapi juga untuk berbicara tentang penghakiman.
Yang terakhir adalah pemberitaan Injil dengan kuasa melalui orang percaya adalah supaya mereka hidup dalam kebenaran, mereka hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Seseorang yang memiliki karunia untuk melakukan mujizat, penekanan dalam pemberitaan Injil, ada tanda-tanda dalam kehidupannya, bukan hanya bisa menyembuhkan, tetapi juga seseorang itu mampu hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, bahkan dia hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Jemaat Tuhan, harapan saya dengan apa yang saya sampaikan saat ini menolong kita untuk kita bisa memahami tentang kitab Markus yang dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan iman kita saat ini. Dan harapan saya ini juga bisa memakai kita untuk mengerti tentang apa tujuan di dalam kehidupan kita, yaitu untuk pemberitaan Injil. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.